A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali pada kesempatan ini, saya akan membacakan buku bestseller karya susunan Tuan Guru Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Somad LCMA, 37 Masalah Populer. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita mendapatkan nikmat yang tiada tara, yang tiada bisa kita hitung, dan kita hanya menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat dan salam kita tercurahkan kepada beliau dan kita harapkan syafaatnya nanti pada hari kiamat. Para pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum saya membaca, mohon kepada para pemirsa dimanapun Anda berada untuk memberikan support kepada kami, yaitu dengan like, komen, dan subscribe-nya. Insya Allah saya akan membacakan buku-buku yang saya punyai. Di antaranya satu adalah buku bestseller karya Tuan Guru Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Somad LCMA. Pada kesempatan ini saya akan membacakan yaitu tentang doa kunut subuh buatan Umar. Ini kita bacakan saja. Dari Said bin Abdurrahman bin Abza, dari bapaknya, ia berkata, saya sholat subuh di belakang Umar bin Khattab. Saya mendengar ia berkata, saya membaca ayat sebelum ruku. Kemudian Allahumma iyyaka na'budu walaka nusolli wan wassajudu wa ilaika nas'a wa nakhfid ila akhirih. Ini, ya Allah, kepadamu kami menyembah, untukmu kami salat dan sujud, kepadamu kami berusaha dan beramal, kami mengharap rahmatmu dan takut akan azabmu. Sesungguhnya azabmu terhadap orang-orang kafir pasti terbukti menyertai mereka. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon pertolongan kepadamu dan memohon ampunmu. Kami memujimu atas semua kebaikan dan tidak kufur kepadamu. Kami beriman kepadamu dan tunduk padamu. Kami berlepas diri dari orang yang kufur kepadamu. Hadis ini disebutkan Imam Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musnaf, Imam Abdur Razzaq dan Al-Musnaf Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubro dan kitab Ma'rifat As-Sunan wa Al-Asar dan Imam At-Tahawi dalam Tahzib Al-Asar. Talbiyah buatan Umar. Dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya talbiyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Aku sambut panggilanmu ya Allah, panggilanmu tiada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan kekuasaan milikmu, tiada sekutu bagimu. Abdullah bin Umar menambahkan, aku sambut panggilanmu, aku sambut panggilanmu, kebaikan di tanganmu, aku sambut panggilanmu, berharap kepadamu juga amal. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Musnad. Bid'ah hasanah Utsman. Azan pertama salat Jumat. Sesungguhnya azan pertama hari Jumat ditambah oleh Khalifah Utsman bin Affan karena hajat manusia terhadap azan tersebut. Kemudian kaum muslimin terus mengamalkannya. Ini ada catatan. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali Jami' Al-Ulum wa Al-Hikam Juz 1 Bayrut Dar Al-Ma'rifah halaman 266. Jawaban iqamah buatan Utsman. Dari Qutadah, sesungguhnya apabila Utsman mendengar muazin mengumandangkan azan, ia mengucapkan seperti ucapan dan tasyahud dan takbir secara keseluruhan. Ketika muazin mengucapkan hayya 'alas shalah, Utsman menjawab, Masya Allah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ketika muazin mengucapkan Qadis shalah, Utsman menjawab, Marhaban bil qailin adla wa sadaqa wa bis sholati marhaban wa ahlan. Kemudian Utsman bangun untuk melaksanakan salat. Hadis riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musnaf, Al-Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Itu bukan bid'ah, tapi sunnah Khulafaur Rasyidin. Jika ada yang mengatakan bahwa semua perbuatan di atas adalah sunnah Khulafaur Rasyidin, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Memang benar, tapi jangan lupa semua itu tetaplah amalan berdasarkan ijtihad Khulafaur Rasyidin. Karena wahyu tidak turun kepada mereka. Andai mereka menerima wahyu yang absolut tidak membantahkan, tentulah Zaid bin Tsabit tidak ragu mengikuti ajakan Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran. Tentulah pula Ubay bin Ka'ab tidak ragu mengikuti ajakan Umar untuk menjadi imam tarawih di Madinah. Maka perbuatan itu tetap masuk kategori bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Andai tidak setuju menggunakan bid'ah, walaupun Umar mengucapkannya, pilihlah salah satu dari istilah yang dibuat oleh para ulama, nama ulama, dan istilah untuk perkara baru yang tidak dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi baik menurut syariat Islam. Imam Syafi'i, bid'ah huda, bid'ah mahmudah, bid'ah khairi mazmumah. Imam Isuddin bin Abdissalam, bid'ah wajib, bid'ah mandub, bid'ah mubah. Imam An-Nawawi, bid'ah hasanah. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, bid'ah hasanah. Dr. Abdul Illah bin Husain Al-Arfaj, sunnah.
sunnah hasanah. Ini ada catatan 74 dari Abdul Illah bin Husain al-Arfaj. Mafhum al-bid'ah wa asaruhu fi idrab al-fatawa al-mu'asyarah dirosah tak siliyah tatbiqiyah Dar Al-Fat 2013 Masehi halaman 376. Bid'ah mahmudah para sahabat. Berikut ini beberapa amalan yang dilakukan para sahabat yang tidak pernah dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah beliau mengajarkan dan tidak pula beliau ucapkan, tapi para sahabat melakukannya. Mereka tidak khawatir sedikit pun melakukannya karena perbuatan itu bid'ah mahmudah. Bid'ah mahmudah Aisyah diriwayatkan dari Ibnu Abi Malikah. Ibnu Abi Malikah, sesungguhnya Aisyah melaksanakan puasa sepanjang tahun. Ini ada catatan Imam Az-Zahabi Syiar Al-Lam'an Nubala juz 8 halaman 186. Bid'ah mahmudah Abu Hurairah 12.000 tasbih dalam sehari. Dari Ikrimah, sesungguhnya Abu Hurairah bertasbih setiap hari sebanyak 12.000 kali tasbih. Catatan Ibid juz 2 halaman 610. Dari Maimun bin Amaisarah, ia berkata, Abu Hurairah memiliki 2 teriakan setiap hari, pagi dan petang. Abu Hurairah mengatakan, malam telah pergi, siang telah datang. Keluarga Fir'aun dimasukkan di dalam neraka. Tidak seorang pun mendengarnya, melainkan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada catatan 77 Ibid halaman 611. 1000 tasbih sebelum tidur. Dari Abdul Wahid bin Musa, Nu'aim bin Al-Muharrar bin Abi Hurairah meriwayatkan kepada kami dari kakeknya Abu Hurairah, sesungguhnya Abu Hurairah memiliki tali benang. Pada tali benang itu ada 1000 simpul. Abu Hurairah hendak tidur sebelum bertasbih menggunakan 1000 simpul tali benang itu. Catatan Ibid halaman 623. Bid'ah mahmudah Abdullah bin Abbas. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwa ia memerintahkan agar menuliskan ayat-ayat Al-Quran untuk perempuan yang sulit melahirkan. Kemudian air dari tulisan itu dimandikan dan diberikan sebagai minuman bagi perempuan tersebut. Catatan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Zat Al-Ma'had fi Hadihar Al-Ibad juz 4 Kuwait Aktabah Al-Munawwarah Al-Islamiyah 1415 Hijriah halaman 170. Bid'ah mahmudah Abdullah bin Az-Zubair. Yusuf bin Al-Majisum meriwayatkan dari riwayat yang siqah terpercaya. Dengan sanadnya ia berkata,
Ibnu Az-Zubair membagi masa menjadi 3 malam. 1 malam ia salat berdiri hingga subuh, 1 malam ia ruku hingga subuh, dan 1 malam ia sujud hingga subuh. Ini ada catatan Imam Az-Zahabi Syiar al-Anam Nubala juz 3 halaman 369. Al-Alam an-Nubala. Dari Ibnu Umar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lafaz tasahud adalah at-tahiyat sholawatut thayyibah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Umar berkata, saya tambahkan wabarakatuh. Kemudian lafaz assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah. Ibnu Umar berkata, saya tambahkan wahdahu la syarikalah. Hadis riwayat Abu Dawud. Syekh Albani berkata, syaratnya sahih. Demikian dikatakan Ad-Daraqutni diakui oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sekianlah pembacaan ini, semoga bermanfaat. Apabila ada baca-baca yang kurang tepat dan kurang pas sesuai abjad atau makhraj yang masih kurang, saya mohon maaf karena kekurangan saya. Baiklah, besok malam kita bahas penerusnya tasahud buatan Ibnu Mas'ud. Kepada pemirsa dimanapun Anda berada, mohon dukungannya dengan like, komen, dan subscribe-nya. Semoga dengan mendukung channel ini, saya bisa terus membaca dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kalian semua, saya ucapkan terima kasih. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.